Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dalam podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, tetap bareng saya, Mr. Alfi, dan hari ini saya akan kepengen ngobrol-ngobrol, tetap membahas masalah pandemik lagi dan kaitannya dengan pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Lili. Ini salah satu tenaga pengajar produktif akuntansi di SMK Negeri 12 Malang. Nah, sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar ditetapkan oleh pemerintah, maka ada baiknya kita lepas dulu aja, Mas Dani. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini adalah Ibu Lili. Monggo Ibu mungkin boleh perkenalan dulu sebentar sama teman-teman di rumah. Oke, terima kasih Bapak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Sari Permata, saya pengajar produktif akuntansi di SMK Negeri 12 Malang. Selain itu saya juga aktif di kegiatan masyarakat di rumah, ya, misalnya kegiatan Kosdaya. Saya juga mendukung di program sumber daya manusia yang ada di desa, dan beberapa kegiatan mungkin di rumah saya berkebun, ya. Saya juga senang berkebun, ya, untuk menghilangkan penat atau istirahat saya di mungkin Sabtu dan Minggu. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Jadi Bu Lili ini adalah salah satu tenaga produktif di SMK Negeri 12 Malang, dan saya juga sudah cukup lama kerjasama sama bersinergi sama Bu Lili, terutama terkait dengan pembelajaran siswa-siswi kita, ya Bu, di SMK Negeri 12, baik yang reguler maupun yang dari kelas khusus, ya, atau kelas industri. Nah, ada beberapa pandangan mungkin dari Bu Lili yang pengen saya gali hari ini. Jadi saya kemarin sudah sempat ngobrol dengan salah satu anggota kita, ya, dengan siswa kita, siswi kita, dengan Tabina. Kemarin kita ngobrolin masalah pandemik, Bu. Apa yang mereka rasakan ketika belajar di era pandemi, karena ini sudah 2 tahun, ya, hampir 2 tahun lah, ya, kita belajar di era pandemi. Kita bahkan sudah ngelulusin satu angkatan yang mereka juga belajarnya dengan sistem daring dan pandemik, di mana waktunya juga sudah banyak berkurang. Nah, hari ini saya ingin melihat semua itu dari sudut pandang yang berbeda. Saya kepengen menggali informasi dari Bu Lili, ya, teman-teman sekalian. Jadi apakah dalam 2 tahun ini Bu Lili itu merasakan sesuatu terkait dengan pendidikan kita, gitu, atau apa yang terjadi menurut Bu Lili dengan 2 tahun kita terdampak pandemi ini, kurang lebih apa yang terjadi, terutama dengan pendidikan anak-anak SMK, di mana mereka juga membutuhkan banyak hal yang sifatnya nggak cuma teoritis tapi teknis juga dan praktikal, gitu. Ya Mas, baik Pak Alfi, saya akan jelaskan, ya, untuk pertama kali atau awal terjadinya pandemi, ya. Mungkin anak-anak yang baru masuk itu kaget, Pak Alfi. Kaget dalam artinya karena belum siap mereka untuk mengikuti pembelajaran secara daring, ya, sehingga yang dia kerjakan bingung kadang-kadang. Di rumah pun mungkin bapak ibunya atau orang tuanya tidak support karena satu mungkin kondisi ekonomi, kemudian latar belakang, ya, latar belakangnya dalam artian itu orang tua itu kan kadang-kadang minim di bidang itu, IT ataupun gadget atau gawe yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, kemudian sehingga berpengaruh juga pada pembelajaran yang ada di sekolah. Mereka tidak siap dikasih program, misalnya ada sistem pakai e-learning, pakai program pembelajaran pakai e-learning, aplikasi e-learning. Nah, ternyata di sekolahnya sebelum masuk SMK itu sudah ada sistem pembelajaran tapi menggunakan Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom mungkin kan dari anak-anak mungkin lebih mudah, tapi kan bagi bapak ibu guru kan tidak terkontrol, dalam artian sulit, kontrolnya itu kan sulit. Nah, sehingga antara anak dan siswa mungkin agak kesulitan di awal-awal pembelajaran, pada saat pandemi itu masih agak sulit, ya, menyesuaikan. Dan bahkan ya mohon maaf, ini anak-anak diberikan korting, dalam artian korting itu keringanan dalam pengerjaan tugas. Nah, seperti itu, ya. Jadi kan kita juga harus memaklumi, Pak Alfi, tidak harus langsung gitu, kita harus memaklumi kondisi seperti itu. Nah,
Itu berjalan kira-kira setengah semester, 6 bulan lah ya, 6 bulan. Nah begitu masuk semester kedua, lah anak-anak sudah mulai banyak penyesuaian, sehingga apa, mudah, pembelajarannya sudah diarahkan ke learning dan anak-anak sudah mulai lancar. Nah itu dari segi anak-anak ya, kesulitannya seperti itu. Dari segi guru, mau ndak mau harus belajar IT. Mau ndak mau harus belajar IT. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah sepuh-sepuh ya, atau yang sudah menginjak usia ke 50 ke atas, itu sangat menguntungkan. Karena apa? Selama ini kan mungkin mereka kuper atau apa namanya, nggak update ya, sehingga begitu ada pandemi ini, insya Allah Mas, itu sangat membantu sekali, sehingga kolaboratif, adaptasi itu terjalin, mau nggak mau terjalin. Nah itu sangat menguntungkan sekali. Nah sampai sekarang ini, nah keuntungannya sebenarnya banyak Mas Alfi atau Pak Alfi, untuk pembelajaran secara daring ini sangat banyak sebenarnya. Ini dari segi anak-anak, kalau misalnya dia mampu memanfaatkan, itu ada 2 segi kemanfaatan. Dia bisa belajar soft skill, hard skill. Dimana hard skillnya itu kan ada spesifikasi dianya kan, punya kemampuan dia untuk apa namanya, saya itu apa namanya, fokusnya di bidang apa. Nah kalau apa namanya, soft skill itu kan pendukung daripada hard skillnya. Nah itu kemampuan kritis anak, itu ya otomatis akan meningkat gitu ya. Akan meningkat kemampuan kritis anak. Kemudian komunikatif, ya komunikasi itu penting ya. Dilihat dari mana itu, atau belajar dari mana? Dari webinar. Nah ikut seminar itu anak-anak harusnya seperti itu. Nah ini ada beberapa anak yang seperti itu, ada beberapa anak yang mungkin kurang, belum sampai ke sana, bahkan hanya mengandalkan Bapak Ibu gurunya. Kalau enggak pasif, kalau enggak dijelaskan Bapak Ibu guru, dia enggak bisa. Dan anak-anak yang beda ini, atau mungkin lebih punya kemampuan di bidang itu cepat Pak Alfi. Bahkan ada yang bisnis. Nah itu loh, bisnis daring digital. Nah itu loh, itu sekarang kan apa namanya, lagi hit atau lagi berkembang, lagi apa namanya, menguntungkan sekali bagi anak-anak muda sekarang ini. Nah seperti itu. Nah kemudian mau tidak mau Bapak Ibu guru, dari apa namanya, dari dampak daring itu kan kerja otomatis harus lebih keras. Yang semula itu hanya kita ketemu langsung sampaikan ilmu, nah sekarang kan kita merancang dulu, merencanakan dulu, apa namanya, supaya apa, ilmu yang kita sampaikan itu bisa diterima gamblang, jelas, tepat sasaran, sasaran sama anak-anak, sehingga apa, bermanfaat sekali gitu loh. Akhirnya apa, Bapak Ibu guru ndak mau ya harus membuat video, kemudian apa namanya, membuat konten-konten yang di luar itu ya. Kan merdeka belajar Mas Alfi. Jadi merdeka belajar. Jadi semuanya bisa dilakukan untuk anak-anak, di mana dia belajar, dengan siapa, kapan, itu bisa dilakukan. Mungkin itu aja Pak. Jadi luar biasa sekali ya Bu, sebetulnya selama 2 tahun ini ya kurang lebih, berarti dari sisi Bu Lili sendiri sebagai pengajar, sebagai pendidik, ada banyak hal yang bisa kita kan berubah gitu ya. Banyak hal yang kemudian berkembang, itu baik tadi dari segi positifnya maupun ada juga yang menjadi sedikit hambatan atau tantangan gitu ya. Tadi saya garis bawahi ada beberapa poin nih yang kayaknya seru kalau kita obrolin. Yang pertama nanti dengan adanya perubahan sistem tadi, kondisi kegiatan belajar mengajar sekarang itu jadi satu concern saya juga, karena saya kalau ketemu sama adik-adik, apalagi sekarang mereka juga lagi program magang ya, PKL di sini. Itu jadi satu tantangan kita juga, karena tadi ada beberapa perbedaan antara satu dengan yang lain dalam penerimaan, ya. Dan tak hanya penerimaannya aja Bu, tapi penyikapannya mereka juga ketika, oh saya harus di shift nih, oh saya harus WFH nih hari ini, oh saya harus dapat tugas seperti ini gitu. Berarti nanti yang pertama saya pengen coba dengar dari Bu Lili adalah gimana kegiatan KBM di sekolah sekarang itu sudah sampai dalam tahap seperti apa gitu. Ini nanti pasti akan nyambung juga sama problematika yang tadi sempat dibahas sedikit sama Bu Lili ya. Nanti problem itu pengen saya pisah-pisahkan antara problem untuk guru tadi seperti apa, kemudian untuk adik-adik itu seperti apa, sama
ada faktor lain dalam pendidikan vokasi, dalam pendidikan SMK yang juga terhambat sama terdampak dengan adanya kondisi pandemik kayak gini. Iya, Apalagi betul. regulasi di bidang pendidikan gitu ya. Contohnya adalah penerimaan PKL Iya. atau magang, kemudian pelaksanaan sertifikasi, Iya. di mana itu adalah salah satu senjata utamanya sebetulnya betul. bagi anak-anak SMK ketika mereka lulus mendapatkan sertifikasi yang Kompetensi. menggaransi kompetensinya mereka Iya. gitu. Jadi ada banyak hal yang pengen saya kulik, tapi kita pelan-pelan aja dulu, Bu. Iya. Jadi boleh sambil minum juga boleh. Iya. Nanti yang pertama saya pengen tahu dulu, KBM di sekolah itu menanggapi atau beradaptasi dengan kondisi 2 tahun yang Bu Lili lihat tadi seperti apa? Mulai dari awalnya mereka awalnya kita tiba-tiba semuanya gitu ya, bahasanya disuruh untuk melakukan pembatasan, nggak ada yang dibuka sama sekali. Untuk kemudian ada perubahan regulasi gitu ya, sekolah tetap dijalankan dengan sistem daring atau virtual yang kita akhirnya merancang lagi, Bu ya, rencana pembelajaran baru, media pembelajaran baru, betul. sampai pada tahapan sekarang di mana ada beberapa daerah memang yang sekolah itu sudah boleh tatap muka ya, terutama untuk SMK juga sudah boleh tatap muka, tapi dibatasi jumlah persentase siswanya. Nah, untuk Bu Lili dan tim gitu ya, dan teman-teman di SMK 12 sendiri, gimana proses KBM-nya sekarang? Yang sekarang ya Mas ya? Yang sekarang itu alhamdulillah sudah mulai PTM Mas, pembelajaran tatap muka. Nah, tapi tidak dibuka semuanya. Jadi 50-50, 50 daring, 50 tatap muka. Nah, tatap muka ini dibatasi sampai jam 11.30. Masuknya jam 7.30. Oke. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak yang mungkin karena dampak yang kemarin itu, yang dampak yang kemarin itu kadang-kadang waktu pembelajaran PTM itu tidak nyambung, Pak. Dalam artian ini diem, nggak ada komunikasi. Nah, sulit komunikasi karena mungkin mereka benar-benar belum paham kan tentang pembelajaran itu atau tentang materi yang diajarkan. Nah, otomatis kan kita mereview pelan-pelan. Nah, ini anak-anak, nah seperti ini. Tapi sudah tersiapkan media pembelajaran. Nah, sehingga seperti itu. Nanti ini yang link yang mau yang mendukung link yang bisa mendukung kamu pembelajaran ini, materi ini linknya. Kemudian ini tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin juga untuk waktu Mas, waktu untuk pembelajaran tatap muka itu mungkin anak-anak lebih sedikit, dalam artian itu mungkin kalau sedikit itu lebih fokus, nggak sampai jam. Justru dengan waktunya yang dari 7.30 ke 11.30 itu mereka malah lebih ini lebih lebih enjoy, dalam artian itu nggak kayak kusut gitu, pulang kusut gitu loh. Nggak perlu belajar lama tapi malah banyak masuknya. Paling nggak gini loh, anak-anak saya minta kalian menguasai, dalam artian walaupun sedikit itu jelas. Misalnya kayak saham kamu tahu saham secara detail, cuma saham aja. Obligasi juga itu. Nah gitu, sehingga kamu punya rasa percaya diri untuk menjelaskan, saham itu seperti ini, bla bla bla, obligasi ini, dividen ini. Dalam artian sedikit tapi itu semuanya gitu loh, khusus untuk materi ini, seperti itu loh Pak Alfi, sehingga tidak ngambang Pak. Kalaupun ditanya saham, saham atau apa, nggak bisa menjelaskan secara detail. Nah, saya pengennya seperti itu, sehingga dengan dia belajar atau menjelaskan secara detail, dia itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Betul seperti itu, Pak Alfi. Nah, untuk daring tetap dilakukan. Cuma mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak memaksa seperti itu, dalam artian sudah menerima, kan anak-anak sudah PTM kan, paling enggak untuk mendukung tugas-tugasnya itu selesaikan selesaikan di e-learning. Nah, untuk di PTM itu mungkin banyak prakteknya, sudah praktek pembahasan seperti itu Pak Alfi. Monggo diminum dulu, mari. Alhamdulillah. Jadi sempat memang dulu kita off juga ya Bu, dengan SMK 12 itu kita bareng-bareng harus mengatur jadwal karena kita adaptasi juga. Terus habis itu tiba-tiba
malah nggak boleh PTM sama sekali. Terus habis itu setelah itu sekarang juga sudah mulai PTM dengan jumlah yang terbatas tadi, nggak semuanya masuk bersamaan dan jamnya dipendekin. Satu yang jadi poin saya di sini Bu, menurut Bu Lili sendiri dengan pembelajaran yang berarti cuman sampai di sekolah itu kita berarti kurang lebih sekitar 3 jam ya? 3 jam. 3 jam yang mungkin terbagi jadi beberapa jam pelajaran, yang berarti otomatis memangkas waktu 1 jam pelajaran. Nah, Bu Lili kan ini pengajar produktif ya di bidang akuntansi gitu. Ada impact-nya nggak ke mereka? Maksudnya dalam Ibu menyampaikan apa yang ada di set kurikulum untuk dikasih ke anak-anak dengan waktu sekian, itu malah efektif atau malah kok kayaknya kurang ya? Gitu. Gini, untuk teori mungkin cukup Pak. Untuk teori mungkin cukup. Ya, penjelasan tapi teorinya untuk, cukup. Cukup untuk jam segitu sampai segitu ya. Jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 12.30 itu cukup mungkin untuk teori atau komunikasi sama anak-anak gimana yang tidak tahu itu. Tapi untuk praktek ya mohon maaf itu harus lebih. Nah, itu tadi kan teori saya ngomongnya. Tapi untuk praktek itu nggak bisa, Pak. Kalau ndak lebih dari jamnya itu. Karena apa? Praktek kan butuh waktu banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Sehingga mungkin nantinya ya setelah ini bertahap ditambah. Tapi mungkin yang menjadi berat bagi anak-anak itu kan selain produktif kan ada adaptif tuh Pak. Ya, adaptifnya juga banyak ya. Adaptifnya sudah juga banyak. Sehingga anak-anak itu ya kadang-kadang ya saya maklum ya kalau misalnya sangat berat di situ tuh saya maklum mau praktek aja sudah seperti itu ya. Kalau tambah teori lagi adaptif udah. Nah, seperti itu jadi agak berat anak-anak. Mungkin kalaupun produktif pada saat itu ya 1 hari itu sama praktek mungkin sampai jam 15.30 mungkin anak-anak enjoy Pak. Nah, karena seperti itu. Porsinya juga bisa kita sesuaikan. Sudah sesuaikan. Kadang-kadang kan teori kalau di produktif itu kan teori kan bersamaan dengan praktek. Sehingga kan anak-anak itu tidak terasa gitu loh. Wah, kok jam sudah jam segini gitu loh. Tapi begitu sudah produktif, sudah cut gitu ya. Kita ke adaptif kadang-kadang luyu Pak anak-anak itu. Terus nanti adaptifnya selesai, balik produktif lagi untuk praktek, udah terlanjur turun ya. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan moodnya kan juga sulit Pak anak-anak itu seperti itu. Jadi kalau Bu Lili tadi ceritain sama saya bahwasanya dengan adanya daring ini ada sisi positifnya juga bagi Bu Lili, terutama dengan kinerja dari teman-teman satu tim pendidik produktif terutama ya, yang selama ini mungkin sudah nyaman dengan sistem pembelajaran tatap muka gitu ya, yang kita datang kemudian mengajar, memberi tugas, kita memandu untuk praktek, setelah itu pulang tugas kita mungkin tinggal koreksi terus pendampingan, terus kemudian dengan perubahan sistem seperti ini bukan memaksa ya bukan memaksa, bukan menuntut, tapi memang mengajak dan mengarahkan kita untuk beradaptasi ke hal-hal yang baru gitu. Jadi ada gitu, sering saya dapat selentingan-selentingan di luar sana. Kadang-kadang ngobrol sama saya gitu ya. Apalagi kalau saya ngobrolnya pas, mohon maaf nih, sama rekan-rekan yang sudah punya putra-putri yang sudah pendidikannya sekolahnya di SMK gitu ya, atau di SD gitu kan. Itu kalau ngomong gini, enak ya guru sekarang gitu kan. Enak ya guru sekarang. Kalau dulu kan pagi udah harus di sekolah, standby sekolah, ngajar gitu kan, anaknya betul-betul dididik. Jadi benar-benar bisa digugu, bisa-bisa ditiru gitu kan. Sampai siang atau sampai sore kalau full day, terus pulang, terus beres gitu ya. Kalau sekarang enak ya gurunya gitu, karena anaknya, muridnya belajarnya di rumah, malah orang tuanya yang repot gitu. Nah, orang yang punya pandangan bahwasanya dengan sistem pendidikan virtual ini kinerjanya atau pekerjaannya Bapak Ibu guru itu lebih ringan gitu ya, atau lebih enak, itu sebetulnya faktanya seperti apa sih? Nah, Bu Lili kan di sini sebagai tenaga pendidik ya, terutama produktif nih untuk SMK. Jadi yang dirasakan Bu Lili, apakah betul kalau sekarang itu saya ngajarnya jadi lebih enak nih, tugas saya lebih nyantai, kerjaan saya lebih ringan? Nah, itu monggo diklarifikasi gitu. Jadi biar semuanya tahu, biar teman-teman tahu yang real di lapangan itu seperti apa gitu. Karena pendidikan, kalau kita ngomongin sekarang pendidikan, nggak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang aja Bu. Betul. Karena semuanya ini kompleks dan ini semuanya juga terdampak. Nah, dari Bu Lili gimana? Gini Pak, kalau dari Bapak Ibu guru untuk dampak daring pekerjaannya ini
dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak. Tergantung cara menyikapi kita. Cara kita menyikapi gitu ya. Cara kita menyikapi. Kalau bagi saya atau guru-guru mungkin secara umum itu dalam artian anak muda atau guru muda lah, bukan guru tua lah. Tapi kadang-kadang guru tua itu juga bisa mengikuti yang guru muda. Itu enjoy, Pak. Enjoynya kenapa? Karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Eranya digital. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, ya kita berat sendiri, Pak. Pembelajaran tatap muka loh, Pak. Kita eranya sudah digital. Semuanya pakai IT. Nah, tergantung aja kita menyikapi. Nah, kalau Bapak Ibu guru produktif di SMK Negeri 12 Malang itu kolaboratif. Kolaboratif artinya gimana? Berpadu ngajarnya itu ya berkolaborasi. Ya supaya apa? Supaya ringan. Dalam artian, kalau misalnya pembelajaran akuntansi dasar bisa dipadu dengan etika profesi, perpajakan. Nah, itu kan sudah enak klop kan, dalam artian yang ngajar bisa satu untuk semuanya gitu loh, untuk mapel itu semuanya. Mungkin yang berat di sini mungkin perencanaan untuk menyiapkan menyiapkan pembelajaran itu yang nantinya itu bisa diterima oleh anak-anak atau siswa kita dengan mudah. Itu mungkin beratnya di situ. Planningnya yang berat. Cuma untuk pelaksanaannya insya Allah tidak, Pak. Pelaksanaan pembelajaran insya Allah tidak berat, dalam artian malah Bapak Ibu guru itu enjoy, seneng lah. Kenapa? Karena kita banyak belajar. Selain itu Bapak Ibu guru tidak tinggal diam, Bapak Alfi ya. Belajar terus, ikut webinar, pelatihan TIK lah. Itu sangat membantu sekali, sehingga Bapak Ibu guru yang dan webinarnya itu tidak kita ikut satu, tidak, banyak dan berjamaah. Nah, itu loh yang membuat ringan. Dalam artian itu ringan, kemudian apa? Suka, seneng. Seperti ini terus ya, dalam artian seperti ini terus bisa kok sebenarnya diarahkan. Kalau praktek pun juga bisa seperti ini. Semuanya tergantung menyikapinya bagaimana. Mau enggak belajar, mau enggak bekerja keras. Nah, untuk menyiapkan anak didik kita supaya dia mampu menerima pembelajaran yang kita sampaikan, kita rencanakan. Nah, seperti itu, Pak Alfi. Berarti ini nih yang saya seneng nih kalau ngobrol sama Bu Lili ya. Ada ngelihat sesuatu itu kita nggak harus dari satu sisi ya. Gini. Betul. Karena memang banyak masukan juga kepada saya, Bu. Ini saya cerita aja ya. Ada banyak masukan kepada saya bahwasanya dari segi tadi dari sisi orang tua gitu ya, merasa kok anak sekolah sekarang enak ya, sekolahnya di rumah gitu, terus jadinya nggak mendapatkan perhatian lebih dari gurunya, nggak dapat pengarahan gitu kan, nggak dapat contoh-contoh sama nilai-nilai yang harusnya ditanamkan. Terus gurunya kok enak ya, kerjanya sekarang semua apa-apa online gitu. Anakku di rumah cuman dikasih tugas, suruh download dari e-learning, udah habis itu beres gitu. Nanti tinggal kumpulin terus keluar nilainya gitu. Padahal kan harusnya anak saya ini butuh diajarin gitu. Yang nggak ngajarin itu juga siapa? Nah, kan di betul, situ. Ya. Betul, Pak. Ada lagi teman-teman rekan-rekan pendidik juga yang masih ngobrol sama saya. Pak Alfi, kalau dibilang dengan pembelajaran sistemnya daring ini kemudian guru itu dimudahkan dan dienakkan. Di satu sisi iya, maksudnya apa? Akses kami untuk melakukan upgrading sama upskilling, itu luar biasa. Iya, betul. Karena kami didorong supaya bisa mengikuti kondisi pendidikan yang sekarang gitu. Tapi kalau diomong kerjaan kita jadi ringan, jam kerja kita itu jadi pendek, dan tanggung jawab kita itu kemudian berkurang, tidak bisa katanya. Karena mau gimana pun juga yang namanya guru itu pasti akan selalu menanamkan nilai-nilai ya sama ilmu-ilmu kepada anak didiknya bagaimanapun caranya kan gitu ya Bu. Jadi kalau ada guru yang merasa pembelajaran sekarang itu justru saya sekarang lebih berat gitu karena banyak yang harus disiapkan, banyak formnya, banyak orangnya gitu. Kita harus bikin rancangan pembelajaran yang enak diterima anak-anak gitu. Padahal anak saya ini latar belakangnya macam-macam gitu. Kondisi keluarganya juga macam-macam dan itu kita jadi mikirin sekarang. Kalau selama ini kita datang ke sekolah kita perlakukan semua sama, sekarang nggak bisa gitu. Karena ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Jadi
nggak bisa ya Bu, kalau kita mau ngomong dengan adanya daring gitu ya, siswanya susah, orang tuanya susah, gurunya gampang gitu, atau gurunya susah, siswanya enak, tinggal belajar, nerima pemateri dari kita gitu, nggak bisa, karena tetap semuanya harus melihat dari sisinya masing-masing gitu. Dan yang saya suka dari Bu Lili tadi adalah kalau bisa dibuat ringan dan dijalani dengan menyenangkan sehingga kita enjoy gitu, ngapain mikir yang berat-beratnya kan gitu ya Bu? Itu loh Pak ya. Pokoknya tergantung kita mau belajar enggak. Nah, itu poinnya. Semakin kita tahu manfaatnya ini sangat luar biasa Pak. Dalam artian itu daring itu menguntungkan tidak hanya guru, tapi siswa ini luar biasa. Ya, siswa itu ada 2 manfaat yang bisa diambil. Kalau siswanya itu benar-benar cerdas dia, kreatif, mau komunikatif dan mau belajar. Rasa ingin tahunya tinggi, inovatifnya mau, oh saya itu pengen ini. Nah dilihat, digali, saya itu pengen apa tuh sebenarnya. Nah kalau saya punya, misalnya saya skill punya, saya ini belajar masak. Nah kan banyak Pak pembelajaran tentang masak. Loh saya mau pengen buat konten tentang masak. Nah itu juga sudah bisa untuk dalam dia buat konten, kemudian dia tampil, itu sudah membuat belajar mental Pak. Mental untuk bisa komunikasi dengan orang lain. Walaupun nanti yang like terbatas ya. Itu tidak dipungkiri, dalam artian kan kita masih belajar ya. Tapi itu pembelajaran luar biasa Pak Alfi. Kalau anak-anak mau mau mencoba seperti itu. Terus yang kedua ya, anak-anak bisa bisnis. Nah, setelah pembelajaran, saya gini Pak Alfi, memberikan statement ke anak-anak itu gini, anak-anak ya. Belajar daring, belajar e-learning itu satu, memberikan pembelajaran bagi kamu, satu, kamu bertanggung jawab, kamu disiplin masuk kelas. Loh, itu kontrol bagi Bapak Ibu guru. Ya benar. Bapak Ibu guru membuat konten di e-learning, kerjakan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kamu sebagai pelajar, karena kamu kan belajar daring. Nah, bentuk lain, saya enggak mau Bu seperti ini, kok learning tok. Nah, saya punya keinginan yang lain. Yuk belajar dari yang lain. Soft skillmu kamu gali di luar, tanpa kamu masuk ke sekolah. Loh, kerjakan itu, tapi dengan senang hati. Sesuatu itu kalau disenangi, dicintai kan menghasilkan sesuatu, Pak. Benar. Menelurkan, mengembangkan sesuatu. Tapi kalau enggak, kan males. Dan misalnya ini kita terus males, ya. Setelah learning sudah lemah-lemah, ya. Dalam artian santai. Pekerjaan sudah dikerjakan, kemudian dikirim, sudah selesai. Ya enggak jadi apa-apa Pak. Karena nurutin malesnya tadi ya. Kemudian soft skill kita enggak terasa. Ini kita enggak terasa juga. Wawasannya wawasannya enggak terasa. Penting Pak, hard skill, soft skill itu penting. Dua-duanya harus jalan bersamaan. Nah, kalau kita mau sukses, soft skill itu kamu gandengkan dengan hard skillmu. Hard skill apa? Keahlianmu. Kalau misal di bidang akuntansi, akuntansiku tekunono. Tekuni, detailkan kemudian gabung dengan soft skillmu, komunikasimu, networkingmu keluar, kemudian adaptasimu, analisa apa yang ada informasi di luar, jangan ditelan mentah-mentah. Gitu loh Pak Alfi. Jadi harus bersamaan kalau anak pelajar itu mau sukses. Sekarang kan banyak sekali tuh Pak Alfi anak-anak muda pelajar kaya raya. Karena dia mau mencoba, dia tidak tinggal diam dan dia bisa memanfaatkan era digital ini untuk kegiatan wirausaha. Nah seperti itu. Jangan pasif ya dia. Harus mau mencoba, harus mau berinovasi. Yang paling penting memang sih Bu, kalau anak SMK itu karena pendidikannya itu vokasi, mereka disiapkan untuk kerja siap ya kuliah apalagi kan gitu. Kalau nggak punya inisiatif yang nggak bisa, nggak terima, nggak diterima. Tambah semangat Bu Lili ya. Minum dulu Bu, pelan-pelan. Oke. Jadi inisiatif memang jadi poin penting ya Bu, berarti untuk anak-anak terutama di era pendidikan pandemi seperti ini, di mana kolaboratif, mereka bisa ngebully akhirnya ya. Betul. Itu akhirnya kerjasama. Ayo kita bisnis. Anak-anak itu Pak sudah baru gitu ya. Sudah sebelum pandemi sudah tak kasih tahu. Gini loh anak-anak ya. Kamu sekarang mengenal satu kelas itu. Satu kelas ada 36 anak. Dirikan kamu usaha atau perusahaan.
tapi harus percaya, dalam artian harus ada yang dipercaya dan benar-benar bertanggung jawab sampai akhir nanti kamu lulus. Ya, ada trust-nya di situ. Ada trust-nya. Misalnya hari ini saya mengenal satu kelas saya akuntansi AKL 1 misalnya. Oh, seperti ini anaknya. Bisa jadi kita tidak tahu pengetahuannya seperti apa. Nah, tapi satu hal, kalau kamu bisa mengelola bisnis ini, ya, misalnya satu orang urunan aja sahamnya 100, berarti kan 3.600.000. Yeah. 3.600.000 itu bisa diputer. Ya. Nah, sampai nanti lulus itu kamu bisa kemana-mana sudah. Kalau itu kamu kelola dengan baik, bisa dipercaya. Ada yang bendahara, ada yang kasir, ya, ada yang manajer. Loh, itu sudah tak wanti-wanti mulai dari sebelum pandemi, Pak. Karena apa? Kita ke depan itu enggak terus seperti ini, Pak Alfi. Ya, benar. Iya, harus kreatif, inovatif, ya seperti itu loh. Makanya era digital itu sangat menguntungkan bagi siswa. Lek siswa mau memanfaatkan bener-bener, mau bekerja keras, memanfaatkan waktunya yang sedikit ini. Kan sekarang waktu kan cepat, Pak. Ya. Kita belajar terus cepat. Nah, itu loh. Itu sangat menguntungkan, Pak. Bener. Itu harus didukung. Nah, seperti itulah pembelajaran yang sebenarnya kita inginkan. Jadi anak-anak itu teori ya praktek, gitu loh. Sehingga apa? Anak-anak keluar itu sudah siap. Mesti ditanya, dari mana SMK Negeri 12? Kok sudah bisa seperti ini? Loh, pembelajarannya siapa gitu loh. Rancangannya siapa gitu loh. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi enggak teori toh, terus anak-anak akhirnya cuma teori toh, akhirnya ya teori itu yang dia dapatkan. Lupa lagi nanti waktu lulus ya. Iya, tapi kalau digabung dengan keterampilan dia, entah kalaupun dia tidak sesuai dengan bidangnya, tapi paling enggak kan seneng, Pak, anak-anak itu. Oh, anak-anak itu enggak suka, Pak, teori, tapi aplikatif langsung. Kalaupun teori, berikan contohnya langsung, pengerjaannya seperti apa. Loh, anak zaman sekarang seperti itu. Jangan kasih teori, enggak masuk. Oke, seperti itu, Pak Alfi. Karena ya itu tadi, apalagi dengan era pandemi gini, saya merasa memang anak-anak jadi cenderung pasif ya, Bu. Pasif. Kalau cuman pasif kemudian kita menjelaskan, kita menerangkan, kita kasih teori, kayak ngomong sendiri nggak sih? Iya, bener. Anak-anak itu harus paling nggak gini, Pak, menguasai satu poin aja. Poin itu satu dikuasai sampai detail, dia menerangkan luar biasa. Itu akan menimbulkan dampak kepercayaan diri luar biasa. Sama semangatnya untuk menerima pembelajaran baru gitu. Jadinya naik gitu. Karena gitu. Kalau nggak dipancing dulu, emang agak susah karena memang mungkin terbiasa itu tadi ya, belajar di rumah hanya memenuhi tugasnya, tugas upload selesai, kemudian dia nggak mau mencari insight yang lain, nggak nyari wawasan yang lain, akhirnya padahal kan pasrah gitu. Wah, luar biasa ya kalau mau dibuat belajar. Saya aja loh, buktinya masih mengandalkan itu, Pak. Nggak bisa, yo itu kita buka. Lah gimana? Saya harus belajar dengan siapa? Gitu loh. Jadi itu langsung saya nggak bisa ini, yo tak buka. Akhirnya kan bisa. Semua dalam genggaman ya. Iya, gitu. Sekarang ini kemana-mana tahu bisa. Apa sih? Iya betul, seperti itu, Pak Alfi. Nah, jadi itu. Ini otomatis nggak hanya problemnya aja tadi dari bagi guru yang harus menyiapkan rancangan sedemikian rupa, kemudian menghadapi anak-anak yang kemudian tadi pasif gitu ya. Dan bagi murid-murid juga mungkin mereka merasa berat, dan beratnya itu kita juga nggak bisa mengukur ya, Bu. Kadang saya juga sedih juga sih kalau miris ya kalau ngeliat kita mengukur beratnya murid sekarang itu bukan saja berat dalam menerima materi karena diajarkannya secara online atau e-learning gitu ya. Tapi akses mereka ke e-learningnya aja kadang-kadang terbatas. Iya. Gitu ya. Entah dari segi kemarin kalau saya ngobrol sama Tabina itu dari segi device-nya atau gawainya dia yang nggak mendukung, atau dari orang tuanya sendiri mungkin juga terdampak COVID secara ekonomi, akhirnya dia juga nggak bisa memaksimalkan hal itu gitu. Betul. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan saya, jadi concern saya kemarin terutama ketika saya ngobrol sama Tabina. Tabi bilang saya sih oke, Mister, karena apa? Karena orang tua saya support yang pertama, yang kedua device saya support gitu, dan saya sendiri juga mau mengikuti itu, meskipun saya lebih suka pembelajaran itu visual, maksudnya saya ketemu langsung sama gurunya, saya diajarin begini, tapi secara virtual pun saya juga bisa ngikuti karena saya bisa cari yang lain-lain gitu. Nah,
kan nggak semua anak Bu, dalam porsi yang sama Nah, gitu. Nah, seperti begitu itu. sekarang sudah memasuki pembelajaran tatap muka, kan pasti kelihatan Bu. Mereka yang selama virtual selama ini aktif, kemudian mereka masuk sekolah otomatis pasti akan lebih tinggi lagi. Iya. Dan mereka yang selama ini terbiasa dengan virtual, mereka jadi pasif. Ketika masuk juga kayak yang Bu Lili sampaikan tadi, mungkin dia jadi kayak kosong gitu ya, kosong, kayak iya. ini. Dengan sudah PTM untuk beberapa waktu belakangan ini, gimana caranya Bu Lili sama tim menyikapi untuk perbedaan ya, ada gap antara anak-anak yang tadi mereka punya semangat sama dorongan tinggi itu sama mereka yang mungkin sudah di rumah juga terdampak COVID, baik secara ekonomi atau mungkin secara keluarga, ada yang sakit, ada yang begini, kemudian device-nya atau gawainya mereka nggak mengikuti untuk itu, jadi mereka semangat belajarnya naik turun. Caranya Bu Lili dan tim di sekolah ya, baik produktif mungkin atau sama adaptifnya untuk ngeset anak-anak ini supaya bisa naik lagi gimana? Gini Pak, mungkin kalau untuk anak-anak yang di levelnya masih di bawah ya, dalam artian pengetahuannya masih di bawah, mungkin kita agak intensif Pak, dalam artian diperhatikan, dalam artian kamu nggak bisa privat. Setelah pembelajaran bisa privat, dan nggak ngerti yang mana. Nah, selain kita jelaskan di depan kelas atau di kelas, itu anak-anak yang lain bisa, yang nggak bisa, memang kita membuka secara privat Pak, dalam artian nanya khusus lah kepada gurunya, dan itu dibuka seluas-luasnya, dalam artian mau nggak dia bertanya, itu yang kita tunggu. Nah, selama ini mungkin karena malu atau apa, dia tidak menyamperin kita atau berkomunikasi dengan kita, malu itu menjadi nomor satu bagi mereka. Dan itu jadi penghalang juga sebetulnya malu itu kan. Dan malunya itu sebenarnya gini Pak, ada latar belakang yang mempengaruhi. Bisa jadi karena ekonomi. Nah, karena ekonomi, otomatis kan untuk gawe-gawenya anak-anak ini ya tidak mendukung kan. Karena tidak mendukung, tugas-tugas yang di e-learning kan otomatis kan nggak semua dikerjakan. Karena apa? Mungkin paket datanya tidak ada sehingga saya terbatas untuk mengerjakan. Dan sebenarnya kalau kondisinya seperti ini, sekolah membuka dalam artian ke sekolah. Jadi difasilitasi ke sekolah, nanti kamu akan bisa mengerjakan. Karena wifi terbuka lebar di sini ya. Untuk anak-anak yang sudah mandiri, dalam artian ngerti kayak Tabi, yang lainnya, April, itu mungkin lebih suka mandiri Pak, dalam artian daring, lebih memanfaatkan itu. Karena apa? Dengan itu saja saya sudah enjoy, saya sudah pembelajaran sudah masuk gitu loh. Untuk anak-anak seperti ini, harus kita dorong terus. Supaya apa? Nanti menjembatani atau anak-anak lain supaya bisa imbang, paling enggak imbang atau tidak jauh lah ketertinggalannya seperti itu. Jadi menyikapinya memang beda Pak. Yang anak-anak seperti yang kayak Tabi itu sudah kita ngeculkan sudah monitoring aja cukup ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pertanyaan kan kita harus siap mengarahkan juga. Tapi untuk yang anak-anak di low ya, itu harus kita bimbing, harus kita mana sih yang tidak bisa, pendampingan secara itu, supaya apa? Supaya ya enggak parah-parah nemen lah Pak. Kalau seperti itu kan keahliannya dia. Nah, kalau kompetensinya di situ, kalau dia enggak bisa kan juga nanti dia juga itu tadi tidak punya rasa percaya diri. Jadi, seperti itu. Sebetulnya justru malah banyak Bu ya, yang kita pikirin sebetulnya dari sisi kita sebagai pendidik, kemudian pendamping bagi anak-anak, bahwa banyak hal yang kita perhatikan jadinya ketika kita harus menghadapi kondisi situasi yang seperti ini. Gitu. Enak sih, maksudnya saya senang hari ini ada banyak hal yang bisa saya terima gitu. Karena Bu Lili selalu menyampaikan sesuatu itu nggak hanya dari satu sudut pandang, tapi juga dari sudut pandang yang lain. Nah, terakhir nih Bu, untuk nutup obrolan kita hari ini. Iya. Apa Pak? Kedepannya. Iya, kedepannya. Dengan sekarang kondisi
sudah mulai pelan-pelan kita PTM. Ya, PTM. Kondisi sekarang pelan-pelan dengan persentase itu sudah mulai kita pembelajaran tatap muka. Ya. Otomatis harapan saya juga sebetulnya secara pribadi perlahan-lahan nanti statusnya COVID ini menurun dan pendidikan kita sudah bisa recover lagi, naik lagi, jumlah persentase PTM-nya semakin tinggi lagi gitu ya. Jadi nggak naik turun di mana itu juga menyusahkan kita dan anak-anak juga ya, betul. dari segi pendidikan. Yang menjadi harapan pribadi dari Bu Lili selaku pengajar untuk kedepannya ini nanti seperti apa? Apakah tetap dengan metode seperti ini atau nanti kalau sudah bisa 100% pendidikan itu dikembalikan lagi seperti dulu atau kita combine kemudian kita beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru di mana anak-anak SMK itu betul-betul punya kompetensi keahlian yang lengkap dan mereka juga didukung dengan soft skill yang cukup atau bahkan lebih gitu Bu. Jadi harapannya Bu Lili sebagai pendidik dengan kondisi pendidikan saat ini dan kedepannya nanti seperti apa? Kalau saya pribadi ya Pak, saya pengennya kolaboratif ya kayak tadi yang Pak Alfi sebutkan tadi ya, bisa dikombin itu tadi yang nantinya anak-anak SMK itu harus punya soft skill ya, hard skill yang memadai. Jadi prakteknya itu harus lebih diintensifkan daripada teori. Nah seperti itu. Kemudian apa? Kedepannya anak-anak itu ini terus berjalan Pak. Daring tetap terus berjalan dalam artian itu ya 50-50, tapi kalau sudah masuk semua, tapi paling enggak kan daring itu kan bisa dikurangi 100 enggak 100% habis gitu enggak, tapi anak-anak tetap bisa belajar secara virtual tapi porsinya mungkin tidak sebanyak sekarang karena memang sekarang ini kan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban dia untuk belajar memang harus virtual seperti ini, tapi kedepannya karena memang eranya itu seperti ini Pak, kita harus mengikuti maunya atas sana ya, maunya menteri sana gimana, apakah anak-anak itu tetap pembelajaran PTM secara 100 murni 100 PTM tatap muka, apakah ada 25% yang virtual. Tapi saya sukanya yang sebenarnya tidak hanya PTM Pak, tapi ada virtualnya. Karena dengan itu anak-anak jadi lebih punya kesempatan untuk dapat yang namanya merdeka belajar tadi ya. Jadi mereka nggak hanya di setting di sekolah, tapi ada banyak hal di luar sana yang membuat mereka tadi menambah kompetensinya sendiri. Betul Pak Alfi, seperti jadi itu. Harapannya nanti ke depan merdeka belajar ini benar-benar bisa dijalankan terus dijalankan terus karena memang sangat menguntungkan Pak. Kita itu sudah tidak zamannya dikungkung, dalam artian dikungkung dalam suatu kelas kemudian ya wis belajar di kelas. Tapi kan kita juga harus bisa belajar di luar gitu loh. Di luar lebih banyak ilmunya daripada kita dikungkung. Nah, sekarang itu kan kayak buku-buku itu kan sudah ndak Pak. Nggak kayak dulu waktu kita belum zamannya digital ya. Nah, buku-buku sekarang sudah terbatas untuk dibaca anak-anak. Nah, anak-anak lebih suka ke yang di genggaman itu, yang genggaman tangan, YouTube, internet, itu anak-anak loh. Sudah seperti gitu itu. Semua, ya. Kemudian digital buku digital. Nah, itu lebih suka seperti itu anak-anak. Jadi untuk ke perpus saja sekarang sudah ada Pak. Ndak terbatas sudah bukan jarang lagi ya, memang hanya mereka yang suka aja ya. Kadang-kadang ya saya kasihan sama bukunya itu ya. Kasihan sama bukunya ya Bu? Iya, ya gimana? Kasihan sama bukunya. Lah gimana Pak menumpuk terus kadang-kadang nggak dibaca itu loh. Lah itu loh, kadang-kadang anak-anak kan terbatas di situ Pak. Nah, waktu pembelajaran pun juga sangat padat gitu loh. Sehingga untuk ke situ aja menyalakan waktunya nggak ada, mereka istirahat aja lebih pilih main gitu ya, makan gitu atau sosialisasi sama teman-teman. Oke, jadi enjoy aja Pak untuk pembelajaran daring. Luar biasa. Memang mudah-mudahan nanti sistem pembelajaran yang sama seperti Merdeka Belajar kayak gitu, kemudian link and super match yang ditargetkan sama teman-teman dari Direktorat Jenderal Vokasi juga bisa tercapai. Yang jelas pendidikan kejuruan ini yang mengkhususkan anak-anak pada satu spesifikasi kompetensi khusus ini memang kedepannya pasti akan sangat dibutuhkan. Karena sekarang orang dan teman-teman industri itu lebih membutuhkan
mereka yang punya practical skill lebih gitu. Iya. Ketika datang Anda bisa apa? Nah, Cuman gitu nah aja. seperti itu, Ketika Pak. datang Anda bisa Nah. apa? Nah, harapannya Bu Lili tadi dengan adanya Merdeka Belajar dan Learning Match, mudah-mudahan era pandemi ini semakin turun. Ya. Ya, pendidikannya tetap dijalankan dengan metode yang sama tapi dimodifikasi menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu, Oke, Pak. jadi luar biasa banget ya teman-teman sekalian. Ya. Jadi podcast saya hari ini melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Kalau kemarin saya ngajak adik saya ngajak Tabina yang merupakan siswa kelas khusus dari SMKN 12 Malang. Yeah. Hari ini saya ngajak ibu gurunya. Yeah. Ya. Jadi saya ngajak Bu Lili untuk ngobrol dan saya dapat pandangan dari sudut pandang yang lain lagi. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan karena podcast-podcast yang berikutnya kita akan coba ngobrolin banyak hal lagi terutama seputar pendidikan vokasi dan itu nggak hanya dari jenjang SMK aja tapi juga ke perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan vokasi. Bahkan nanti saya jadi kepikiran gara-gara Bu Lili tadi sempat ngobrol sama kita juga. Iya. Kayaknya seru nih kalau kita ngomongin link and match versi saya dan versi teman-teman industri nanti. Nah, itu nanti rupanya bisa jadi sesuatu yang ditunggu ya bagi teman-teman di sekolah sama siswa-siswi. Oke, saya cukup dulu mungkin ngobrol kita hari ini dengan Bu Lili dan saya akan coba cari kesempatan lain siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Pak di kesempatan. Siap, jadi jangan kapok-kapok ya Bu nanti ngobrol sama saya lagi. Nah, buat teman-teman ingat jangan lupa untuk like, ya, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng yang ada di atas karena podcast sudah balik aktif dan podcast akan terus aktif untuk ngasih kalian informasi-informasi terkini mengenai ya hal-hal yang pantas, penting dan enak buat diobrolin dalam dunia vokasi. Dan jangan lupa untuk info-info terkini seputar akuntansi, perpajakan, manajemen, keuangan dan juga dunia pendidikan SMK maupun perguruan tinggi bisa teman-teman cek di Instagram kita yang ada di kolom deskripsi di bawah yaitu Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa kasih di depannya dan di follow untuk dapat informasi-informasi terkini seputar dunia pengembangan sumber daya manusia. Oke, jadi saya Mr. Alfi hari ini undur diri dulu bersama Bu Lili untuk ketemu pada podcast yang berikutnya. Terima kasih banyak karena teman-teman sudah sempatkan waktunya untuk nonton ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast. Oke.